Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dasar dalam beramal adalah ikhlas dalam beramal. Jujur dalam batinnya sehingga tidak terbesit dalam pikirannya hal-hal yang akan merusak amal ibadah kita. Ikhlas ialah melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya dan termasuk orang-orang yang melakukan itu. Amin ya robbal alamin. Jamaah. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita lebih jauh lagi, sepertinya Sinyo masih ada lagi nih yang mau ditanyakan. Masih ada dong pastinya? Masih dong. Silahkan Sinyo, boleh mau nanya apa? Oke, buat Pak Ustadz sama Ustazah nih, tadi kan udah dibahas juga bahwa kita harus berkata benar meskipun itu pahit. Misalnya contoh, kita ada nih sahabat aku main ke rumah pakai bajunya, maaf ya, auratnya rada kemana-mana gitu kan. Maksud hati kita sih istilahnya pengen ngasih tahu kan, takutnya kan di rumah kan juga banyak orang lain gitu kan. Takutnya mengundang nafsu syahwat dan lain-lain. Sedangkan yang aku tahu ya memang aku pun juga belum hijrah kan. Kalaupun misalnya kita ngelihat seseorang yang belum hijrah, ya kita belum hijrah, sahabat kita belum hijrah. Kalaupun mau ngasih tahu yang benar itu dituntun, bukan berarti tolong ya pakaian lu tuh harus kayak gimana-gimana gitu. Nah itu kan sebenarnya kita ngasih tahu yang baik, tapi takutnya malah nyakitin hati, malah jadi kayak gimana gitu. Enaknya seperti apa? Biar gak salah langsung jawab Ya. aja sama yang ahlinya ya. Ustazah dulu ya. Silakan Masya Ustazah. Allah, ikan gabus ada di kali, orang ambil pertanyaannya bagus sekali. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah terus ya. Bagaimana ini kadang kita nasehatin, totonya dia merasa tersinggung atau bagaimana. Kayak takut dihina Takut gitu. dihina. Yang pertama tentu niat kita dalam menasehati karena Allah. Kemudian dalam Quran surah Al-Asr, wa tawassau bil haq, wa tawassau bis-shawab, saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan juga kesabaran. Ketika kita sudah menasehati dalam kebenaran, kemudian sabar kita. Ya Allah, kita sudah menyampaikan kebenaran, mudah-mudahan Engkau memberikan hidayah ya. Karena kita bukan Al-Hadi, yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Kemudian juga dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita menyeru untuk kembali kepada Tuhan yakni Allah dengan cara yang baik, dengan hikmah. Kemudian juga dengan pelajaran yang baik dan juga ketika ada perdebatan maka debat yang baik ya. Kemudian juga likulli maqam maqal wa likulli maqamin maqal. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya ya. Kalau untuk menyampaikan lihat usianya. Kalau lebih tua maka lebih sopan bicaranya. Kemudian lihat tempatnya. Ada juga yang ketika kita melihat, wah ini pakaiannya udah begini nih. Nah, bisa jadi, nanti dulu ya kita handle dulu ya, kita skip dulu, nanti kita akan bicarakan dengan cara yang baik. Ada juga orang yang memang ketika dinasihati dia gak suka untuk dibicarakan depan orang lain. Insya Allah lihat tempatnya, lihat orangnya seperti apa, usianya pun juga, dan cara penyampaiannya insya Allah. Pas tadinya. Gimana Sinyo? Ya oke. Jadi lebih memahami semuanya ya dengan kita datang ke sini kita jadi tahu nih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak ya. Masya Allah berkah buat kita semua ya Sinyo. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Kita sudah membahas 6 perkara nih. Nah perkara yang terakhir itu apa sih? Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Faris. Dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan tausiah solusi oleh guru kita Ustadz Maulana. Sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Faris. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat kunci daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin hadiahkan ini sebagai hadiah paling indah buat jamaah di rumah dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang ada di studio. Nabi berwasiat akan hal ini kepada 19 orang lebih. Dalam momen-momen yang berbeda kepada para sahabat-sahabatnya. Kepada Abi Dzar Al-Ghifari, lafaznya seperti ini. Wa an ukthira. Rasulullah berwasiat kepadaku untuk memperbanyak ucapan min qauli la haula wa la quwata illa billah. Ini adalah hadiah yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mesin penguat kita dalam segala keadaan. Banyak orang yang salah tempat mengucapkan ini. Ini diucapkan bukan ketika dapat musibah. Ketika dapat musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala.
kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah ucapan yang dikatakan ketika kita membutuhkan kekuatan. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal sulit. Ketika kita harus memulai sesuatu yang baru dan berat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa memalingkan seseorang dari dosa, dari kesalahan, dari kehinaan kecuali Allah. Tidak ada pula yang dapat memberi kekuatan, tenaga, energi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita ini dibanding Nabi Yusuf alaihissalam? Seorang nabi yang terpilih, anak nabi yang terpilih. Yusuf adalah putra Yakub. Yakub pun adalah anak nabi, putra dari Ishak. Ishak juga putra nabi, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi keturunan para nabi, tapi tetap berkata kepada Allah, aku lebih suka penjara daripada godaan-godaan para wanita itu. Jika engkau tidak memalingkan aku ya Allah. Yusuf mengaitkan kuatnya dia di atas ketaatan. Kuatnya dirinya tidak melakukan kemaksiatan karena Allah yang memalingkannya dari kemaksiatan itu. Bukan karena kekuatan dirinya. Lihat betapa tingginya level tauhid ini. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita, kamu yang sudah merasa baik, lebih dulu hijrah, lebih rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah. Jangan merasa baik. Tidak ada kekuatan dalam melakukan amal baik itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memberinya. Dan jangan memandang remeh, jangan memandang jelek. Jangan berprasangka yang macam-macam kepada orang yang mungkin amalannya lebih sedikit atau belum berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jadi ini adalah ucapan yang menjadi inti tauhid. Ada banyak orang yang mendapatkan kesusahan-kesusahan dalam hidupnya. Dia ingin bangkit. Dia ingin selamat dari keterpurukan. Para ulama menasihati perbanyak ucapan ini. Ibu, dalam kesulitan atau dalam keadaan harus memutuskan satu perkara sulit. Selalu ucapkan, ulang-ulangi, perbanyak. Karena hadis ini berkata, wa an ukthira. Aku diperintahkan, diwasiatkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak. La haula wa la quwata illa billah. Tawakal ada di situ, ridha ada di situ, sabar ada di situ, syukur ada di situ, dan penghargaan terhadap manusia ada di situ. Kita akan lihat ya apa yang menjadi inti dari segala wasiat Rasulullah ini. Kita akan dengarkan guru kita Ustadz Maulana. Makasih Silakan, banyak, Ustadz. jazakallah khair. Luar biasa. Ayo kita renungkan dari 7 hal yang mungkin dianggap sepele dan sangat mudah kita lupakan. Padahal sekiranya kita menjalankan ini luar biasa kemuliaan yang kita raih. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah melupakan perkara yang diperintahkan yang sering dianggap sepele hingga terlupakan ini? Yang pertama, kita butuh latihan pembelajaran. Mohon maaf. Pembelajaran ini bagaimana kita bisa menuntun kebaikan kepada orang lain. Dari kita juga memperkenalkan. Karena mohon maaf, kita punya fisik, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Alulu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi ketahuilah, Allah bisa karena biasa. Harusnya dibiasakan. Jangan nanti diperintahkan anak itu sholat ketika dia balik. Jauh sebelum balik perkenalkan. Sehingga nanti kalau sudah balik dia sudah siap menjalankan kewajiban itu. Hal-hal yang sepele ini, memutuskan silaturahmi, meminta-minta, tidak menghargai orang miskin, membeda-bedakan. Ini ajarkan, latihkan kepada anak-anak kita. Keluarga kita, tidak usah jauh-jauh. Pada diri kita saja dulu. Pada keluarga kita saja dulu. Sehingga jadi pembelajaran buat yang lain. Apalagi komitmen dengan menguasakan. Usahakan. Kita harus punya komitmen, kemudian semangat melakukan pembiasaan yang ketahuilah amal itu ada 4. Ucapan, pikiran, perbuatan, semangat. Ketika ada semangat di dalamnya, maka kualitasnya akan baik. Makanya kualitas ini yang kita harapkan. Walaupun sedikit, yang penting continue. Terus menerus. Usaha yang keras dalam ibadah. Mohon maaf, begitu banyak godaan ketika kita melakukan kebaikan.
Makanya tidak mudah melakukan hal yang kecil. Tidak mudah. Karena bisa jadi yang kecil ini mungkin kita sendiri. Karena kita sendiri yang menyepelekan. Kita sendiri, maaf nauzubillah, kita sendiri yang jadi setannya. Kita sendiri yang jadi penggodanya. Sudahlah, biasa aja, santai aja. Nanti juga ketemu. Nanti minta maafnya. Dengan mudahnya kita menyakiti hati saudara kita. Ibu-ibu yang ada di sini, mohon maaf. Mungkin atas apa yang kita lakukan bisa jadi menyinggung perasaan teman duduk kita. Apa salahnya kita menyapa, tersenyum yang cuma barang dua detik. Nah, mohon maaf, lawanlah syahwat kita. Mengendalikan syahwat hawa nafsu kita. Karena jangan sampai ini yang mengendalikan kita. Lakukan pembiasaan diri dengan tunduk pada ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan membiasakan diri dari hal yang kecil, insya Allah hal yang besar pun akan kita raih. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahul jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalb." Sesungguhnya dalam diri kita ada segumpal daging yang ketika baik maka baik seluruhnya, ketika buruk maka buruk seluruhnya. Itulah yang dikatakan hati. Maka ini adalah pesan Rasulullah, 7 wasiat yang insya Allah mudah-mudahan diawali dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang agar mudah untuk hablum minallah, hablum minannas. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih Sinyo sudah hadir ke studio. Terima kasih jamaah yang sudah hadir dan jamaah yang di rumah yang sudah menyaksikan. Amal ibadah kita tidak akan diterima kalau kita tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Saya Sony Septian, sampai ketemu lagi di Islam itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.